Itu. Seperti itu ya. Jadi, Iya. Lah di surga kalau ada kata-kata jahit dan berica, berarti surga itu mana? Ya waktu hidup ini. jadi Hidup ini, sebenarnya surga ya sekarang ini. ya sekarang tempat ini. kita tinggal ini ya. Iya, iya. Berarti yang surga yang diiming-imingkan kepada kita semua itu berarti fiktif. Fiktif. Nggak ada itu tak. Itu iming-iming ribuan tahun yang lalu pada waktu belum ada sekolahan, belum ada ini gitu. Iya. Oke, karena tumbuhan di sana juga mirip di bumi. Gitu. Ya, mirip di bumi. Dan manusia itu hidup ya hanya di kini aja di kulit bumi terus-menerus. Malah mungkin Mas Indra dulu pernah ya saya pameri kitab suci saya tahun 3000 yang akan datang, yang satu lembar. Oke. Jamus Kalimosodo, Ya. sentral titik aktivitas minus. Loh, saya itu dengan menguraikan itu, sekarang itu mendapat penghargaan internasional. Wih, keren ya. Bukan katanya loh ya, saya ditelepon langsung oleh nama saya Mas Agung Kejawen itu dari PU Jakarta, penggaris seneng tirakat. Oke. Cak, sama oleh penghargaan toko AI, AI istilah itu ya. Jadi sama itu didireksi dunia. Sopo wong iki sopo, padahal dia itu hanya melihat wajah saya. Orang ini gitu. Ya, syukurlah. Aku tidak kerasa. Oke, yang kalau budaya dan tanah terus dilupakan, apa konsekuensinya spiritual bagi bangsa ini? Ya konsekuensinya semakin capek ya, semakin capek nanti orang hidup. Oleh karena itu, Eyang dan kawan-kawan hari ini dalam perjalanan dari Gama ya Dr. Sriono dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan untuk hijaunisasi bumi dengan menanam pohon nyamplung, nyamplungisasi. Nyamplung itu punya akar pancer, memperkuat tanah ya. Dan anehnya nyamplung itu ditanam di pinggir pantai juga tumbuh dengan baik, ditanam di daratan biasa juga dengan baik. Dan nyamplungnya itu vibrasinya pohonnya itu bisa menyerap karbon. Dan nyamplungnya ini nanti ya, kalau misalnya sudah 5 tahun kira-kira tumbuhnya itu kira-kira sekitar 4 meter, 3 meter. Hasilnya per tahun nanti kita beli nyamplungnya. Untuk apa? Untuk diekspor ke Eropa, ke dunia lain. Karena di Eropa itu sudah banyak stom pabrik, sudah banyak, jadi apa ya, untuk menyerap karbon nanti itu. Oke. Ya di sana bernapas saja udah sulit. Oh gitu ya. Iya. Lantas percaya nggak kalau para leluhur sedang menitipkan pesan lewat tindakan dan laku hidup dari seorang Kang Deddy Eyang? Percaya nggak Yang? Ya percaya, yang tadi saya katakan tadi itu minimal itu 60% lah ya, minimal 60%. Karena kalau 100% itu pasti ada sesuatu action yang lebih dahsyat lagi gitu misalnya ya. Dan mohon maaf loh, umumnya kalau tokoh nasional di kepentingan rakyat secara umum, akhir zamannya tuh justru malah menderita. Bung Karno, Saddam Hussein ya. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu, termasuk para nabi kan begitu umumnya. Sengsara semua masa hidupnya itu, akhir hidupnya itu. Ada faktor-faktor tertentu nggak yang kok bisa seperti itu? Itu semacam hukum konsekuensi logis dari seseorang, di mana seseorang itu pada waktu hidup jiwanya dicurahkan 90% kepada kepentingan Umum. alam dan umum, sehingga yang 10% itu adalah apa ya, getaran-getaran fisik. Saddam Hussein waktu itu dimasukkan dalam lubang ya toh. Pengikutnya itu kalau tiru-tiru zaman Nabi, Nabi pada waktu dikejar-kejar suku Quraisy sembunyi di Gua Hira. Kalau ngirim nunggu matahari terbenam dulu. Itulah asal mulanya bulan puasa ya toh. Itu. Nah, Saddam Hussein juga begitu. Waduh deh, aku dulu nangis ngene juglangan pengikutnya kalau ngirim nasi ceblok nih ngono. Ceblok nih dan nuwun sewu tidur di situ
beol ya di situ, kencing ya di situ. Coba tokoh Irak, tokoh revolusi Irak. Coba. Orang besar ya itu. Orang besar. Bung Karno juga sama. Bung Karno itu dompet aja nggak punya, saking semua dicurahkan untuk ini. Bahkan Gus Dur pun ya. Gus Dur pun sama sakit ya. Di masa hidupnya ya. Iya, nggih. Berarti itu karena sudah terkuras habis Sudah mungkin, terkuras habis. untuk alam semesta. Nggih, nggih. Oke, Eyang. Kalau Eyang bisa bicara langsung nih ke Kang Deddy, pesan apa yang Eyang ingin sampaikan Eyang kira-kira? Ya, Mas Deddy, saya panggil Mas ya, masih muda kok ya, Mas Deddy. Siap. Saya ikut bangga dengan Anda. Teruslah maju terus, pantang mundur ya. Syukurlah kalau suatu saat melakukan namanya ruat bumi. Ruat bumi ini yang tidak pernah dilakukan manusia sekarang. Kenapa bumi kok diruat ya? Karena bumi kita itu sudah kotor. Makanya si Jawa itu pada waktu menerangkan gumelaring dumadi, asal mula kehidupan itu dari telur. Telur pecah menjadi 3, kulitnya menjadi togok, antogo, togok yang di dalam wayang mulutnya gede itu ya. Yang satu putihnya menjadi semar atau ismoyo, isimoyo, manusia. Isimoyo itu cahaya. Jadi jelmaannya Wisnu ya, manusia-manusia ini. Lalu manik moyo, kuningnya telur, itu menjadi rajanya para malaikat di kayangan sana, di angkasa sana. Namanya Betara Guru atau manik moyo. Nah, itu. Jadi makanya kenapa kok bumi itu perlu diruat? Pada waktu Togok itu berpihak kepada bumi, pengikutnya Togok itu siapa? Bala raksasa, lelembut-lelembut, begebluk-begebluk, tuyul-tuyul, gendruwo-gendruwo itu. Begenggek-begenggek. Termasuk koruptor-koruptor. Nah, iya itu patrialistis kan itu. Iya, koruptor-koruptor itu. Bicara tentang koruptor nih ya. Ini kok semakin menjadi-jadi ya. Bahkan sampai dibilang ada liga korupsi kan gitu. Mulai Pertamina sampai Timah dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu kenapa mereka mempunyai mindset segitu kuatnya terkait korupsi? Nalurinya untuk berkorupsi sampai gede-gede gitu ya. Nah ya itu sejak 1965. Apa yang salah kira-kira? Sejak 1965 bangsa ini sudah memikul beban dosa terhadap bumi, tanah dan air. Dan itu nanti harus dinetralisir. Syukur Mas Deddy berani mengadakan ruatan di daerah-daerah tertentu. Okay. Ruatan itu sih gampang kok, tidak harus beber wayang yang enggak usah ya. Yang penting kan mantranya itu, nanti cari dalang-dalang sepuh itu dicari dalang di daerah sana di tempat-tempat kuno itu. Umumnya orang dulu itu kalau babat pertama kali yang dicari apa? Sumber air, pasti itu. Ya sekarang ini ada aspal, ada listrik, ada segala macam. Dulu waktu babat pertama kali masuk hutan lebat, cari sumber air. Karena apa? Yang babat itu ngerti, besok kalau di sini anak cucu saya sudah berkembang biak, biar air ini bisa untuk minum, untuk mandi, untuk cuci-cuci. Dan biasanya air itu lalu tumbuhlah pohon yang besar. Ya. Sekian persen dari budaya ini dilakukan oleh orang mana? Orang Bali itu. Sekarang sudah diambil alih oleh PDAM dan bayar. Gitu. Ya, PDAM dan bayar. Oke, yang kita bicara tentang ruatan, wayang, itu kan semuanya budaya-budaya leluhur kita ya, atau budaya Jawa. Apakah kejawen bertentangan dengan agama formal ya? Bagaimana? Apakah kejawen itu bertentangan dengan agama formal yang diakui saat ini? Jawa itu tidak pernah bertentangan dengan agama apapun, ya, selalu akomodir, selalu menerima dengan baik, ya. Cuma kadang-kadang tamu tuh lebih kurang ajar dibanding sing di rumah. Kadang-kadang itu. Kasarnya ini nelutak ya. Nah iya, karena apa? Sebenarnya ilmu mereka itu masih 1/10 dari ilmunya Jawa. Wong Islam misalnya ya, Islam itu syariat, hakikat, makrifat. Iya. Habis itu harus mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang sudah bertuhan. Kalau beragama itu belum bertuhan.
belajar pengen mencari dan tahu tentang Tuhan. Kudu lulus, lek lulus piye? Harus bertuhan, lek bertuhan piye? Wis gak duwe agama. Gak duwe agama. Ya kitab suci piye? Gampang agene aku kitab suci ngene dadi kitab suci. Bener-bener ya. Di dalam kejawen Eyang, apa makna sejati dari kata rahayu yang sering kita ucapkan, yang Eyang sebutkan tadi? Ya, karena ini sabdo ya rahayu. R itu sinar halus. A itu Tuhan ada, menjadi ada tapi terbatas. Jadi orang tidak akan bisa mampu menjangkau. Kita tahu bintang di langit, ya tahu tuh ya, jumlahnya berapa? Nggak tahu. Tahu kita nggak bisa. Iki rambutnya siapa Cak Rosi? Aduh, rambut kulo yang ngonten gundul kulo. Ayo jumlahnya piro? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan kau ini hidup di depan mata, jumlahnya piro? Nggak tahu. Lah pikir jebol itu seret hitung, tapi balane gak iso. Ya. Jadi spesifiknya makna sejati dari rahayu itu apa ya? Makna sejati dari rahayu itu adalah pengungkapan batin dan perasaan seseorang bersyukur terhadap semesta alam lingkungan dengan dialektika dan kehidupannya. Intinya di sana. Intinya itu ya. Nah, makanya pinjam budayanya orang Nasrani, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Allah Bapa memang di dalam otak kita, yaitu yang disebut Tuhan itu. Makanya sama itu juga Tuhan. Mas Hendra juga Tuhan. Orang gila, orang senting, orang bambung, itu juga Tuhan ada di sana. Yang gila, yang senting itu kan fisiknya, jiwanya. Mungkin pada waktu itu agak kurang ajar, dan jangan disepai, dibongi, ya mungkin begitu. Dan karma itu pasti ada. Karma ya? Iya, tahun 1965 berapa korban manusia? Hampir 3 juta manusia waktu itu. Termasuk karma itu pasti menghampiri setiap orang yang melakukan korupsi itu tadi ya? Iya. Pasti itu? Pasti itu. Makanya pada waktu saya disuruh Mas Indra ditanya buka tarot tentang Jokowi. Oh ya? Itu kan sudah saya buka tarotnya. Loh, tarot itu gak iso goro deh, gak iso goro. Kalau manusia saya masih iso goro. Tarot itu nggak bisa. Wah, Mas Indra, akhir dari masa jabatannya nanti itu di sini negara kelihatan gepu-gepuan, musuhan segala macam loh. Ternyata kok betul ya. Sekarang sudah ribut masalah ijazah palsu dan lain sebagainya. Itu mungkin nyambung sama tarot yang kemarin ya. Iya. Terus kemarin tuh saya tertawa buka di viral itu ada seorang pakai pakaian jaksa di merah tuh pakai anu gini. Saya sebagai seorang jaksa akan berantas semua pemalsuan, termasuk pemalsuan ijazah, pemalsuan itu, termasuk pemalsuan gigi palsu. Waduh, kena iki aku. Aduh, oke, seru sekali ini. Oke, yang lanjut ya, kenapa orang-orang sadar spiritual itu yang justru cenderung apatis terhadap politik? Ya karena politik itu tidak mampu menyelesaikan masalah ya selama ini. Berapa kali coblosan di negeri ini? Ya, mulai saya belum. Iya, mulai 67 kali toh. Hasilnya politik semakin rusak, ekonomi semakin hancur, kebudayaan semakin tidak karu-karuan. Berarti kan gagal. Nah, tapi nggak ada yang berpikir di Senayan tuh nggak ada yang berpikir. Kenapa nggak mau berpikir? Ya dengan undang-undang yang ada mereka enak kok. 1 bulan itu kalau 90, 120 juta megang fulus ya. Berarti bener zaman Gus Dur ya, bubarkan aja itu taman kanak-kanak. Iya. Sepakat nggak dengan Gus Dur? Sepakat banget saya. Cuma non sewu ya, kekilafannya beliau itu hanya satu. Pada waktu Irian Barat dipindah menjadi Papua itu. Karena saya sudah datang ke kantor kepresidenannya, Mas. Jenengan, maaf loh Mas, jenengan itu agak terlalu baik. Mimpin negara itu terlalu baik, nggak bisa Mas. Kudu ono kerengi sithik lah. Dan rubah jadi Papua, nanti secara fisiologis Australia itu bisik-bisik terus sama Papua. Wong Papua, gak ada Papua Barat, gak ada Papua Timur, yang ada Papua. Gunungmu itu loh untuk menghidupi bangsa Indonesia 1 bulan itu nggih mangan iso. Kamu lepas dari Indonesia bisa. Lah sekarang begitu dipimpin Bapak
Dul Gibran itu ya. Oh, Aceh pengen merdeka, kono pengen merdeka, kene pengen apa? Iya toh kenyataan. Sampai kantor PBB itu kan ya kemarin. Ya iya, ya Saya itu. lihat ya. Yang aku masih pengen ketawa ini. Apakah dunia ini bisa berubah tanpa menyentuh kekuasaan Eyang? Kira-kira menurut Eyang seperti apa ini? Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Jadi di dalam cerita pewayangan itu ada yang lakon namanya itu Babatalas Wonomarto. Oke. Babatalas Wonomarto itu sebenarnya orang-orang Pendowo itu mau dimasukkan ke hutan, di mana di hutan itu banyak genderuwo, banyak raksasa, banyak harimau, banyak supaya mati. Tapi justru pada waktu masuk itulah lalu mendapat wahyu, ya, mendapat ini, mendapat bunga ini, mendapat kembang Dewondaru, mendapat ini, akhirnya menjadi jaya itu. Nah, itu sama saja, kita juga begitu. Di tengah-tengah hiruk pikuknya bangsa kita yang tidak jelas ini, pasti nanti ada seseorang yang mendapat wahyu, disinari oleh Sang Maha Kuasa, mbuh sapa, mbuh Mas Dedi, mbuh sampean, mbuh sapa iso ae. Yang penting bukan Dul Gibran ya. Ayo. Yang penting itu. Karena itu saya dihitung pakai kalkulator sisa deh itu. Oke. Jadi seperti itu Eyang ya. Lantas bagaimana Eyang cara menjaga kesucian batin di tengah dunia yang penuh manipulasi kekuasaan? Nah, gini. Kalau di Jawa itu banyak nabi, Dik. Termasuk di Solo itu ada seseorang yang namanya itu Raden Sunarto Mertowardoyo. Okay. Beliau itu menulis buku yang namanya Sasongko Jati. Ajarannya itu gampang. El Pramit itu singkatan eling percaya mituhu. Eling karo sing gawe urip, percaya karo ajarane, mituhu itu nglakoni. Nah, Islam ya percaya karo rasul, karo karo nabi, karo kitab sucine. Sing penting nglakoni kuwi. Tapi ini semua nggak cukup. Kudu dadi 5 laku yang dimilikinya. Ditambah 5 menjadi hastosilo. Terus lambangnya dipakai 8 penjuru angin Mojopahit itu sebenarnya itu. Ya, itu hastosilo itu sabar, rilo, nrimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Itu Hastosilo. Hastosilo. Kalau si Hasto yang kemarin baru ber-KPK itu ya. Kalau ke depan KDM berpasangan dengan Dul Gibran gimana ya? Siapa? Mas Dedi. Mas Dedi. Kolab sama ya Dul eman Gibran. Mas Dedi ini no. Eman. Jangan sampai turu-turu melok jelungup ya. Enggak banget berarti ya? Waduh, enggak banget. Pokoknya janganlah. Soalnya wis orang kalau sudah duduki kursi direkayasa sedemikian rupa, itu wis jelas dudu wahyu, Dik. Kembali. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang apakah panduan Siddhartha Gautama untuk membantu manusia agar pulang ke rumah sejati yang Apa, Dik? Panduan dari Panduan ya. kembali ke rumah sejati. Panduannya itu hanya 5 ya, dan Bung Karno fanatik banget dengan kebenaran 5 itu. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu aja. Ya. Jadi misalnya begini, angen-angen bener. Setiap makhluk sing duwe weteng iku mesti duwe angen-angen. Apa hubungannya weteng karo angen? Lah wetenge luwe, angen-angennya kan pengen mangan. Gitu, pengen makan kan? Pengen makan. Kan belum bareng wong pengen makan kok ya. Iya. Oleh karena itu pergi ke dapur loh. Ibunya kok belum masak, mungkin masih arisan, mungkin masih ke pasar, mungkin masih kemana. Ke warung aja, nggak langsung ke warung, pakai pikiran dulu, dompet dibuka. Oh, dompet galak 2.000 mau pesen sate karo gulai. Bisa ninggal sandal. Ya toh. Ninggal sandal. Itu. Ya. Sebelum Mas Rozi nih ya, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang diulang-ulang terus gitu ya. Kita tahu bahwa kapan hari yang namanya Cak Nun, MH Ainun Najib itu kan dihujat orang se-Indonesia gara-gara
mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Pak Jokowi. Tapi sekarang ini banyak yang bertanya, kenapa kok justru sekarang banyak orang yang mencaci maki dan menghujat Jokowi gitu? Ya itulah, setiap kehidupan itu kemanusiaan pasti ada subjek, ada pelengkap subjek, ada pelengkap penderita. Nah, pada waktu orang yang pertama kali ada di lingkungan ring 1, ring 2 itu adalah pelengkap penderita. Karena apa? Dia tidak paham bahwa subjek itu keliru, itu dia tidak paham. Tidak paham, Ya diikuti aja, ya akhirnya ikut menderita. Akhirnya seperti itu. Karena tidak dikaji terlebih dahulu. Tidak dikaji lebih dulu, paling tidak bertanyalah kepada guru sejati masing-masing. Guru sejati itu adalah cahaya yang berbentuk cahaya, sing wong nyebut Tuhan itu sendiri. Ya di dalam tubuh kita. Iya, masa kucing ya anak Tuhan ini. Masa kebu, masa celeng, masa macan, masa kiri. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada di hidupnya. Tidak ada hidup. Nah, Tuhan itu berbentuk cahaya, sak pucuk paku, istilah dokter ya, antara otak kanan, otak kiri, otak belakang, ada ruang ovum. Kata dokter itu pakim, enggak, yaitu cahaya. Yaitu Tuhan. Nah, karena manusia diberikan kepada manusia yang paling istimewa. Karena otak itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Itu ya. Oleh karena itu, kalau kita itu bisa bisa mengetahui jati diri kita, nanti hidup kita sebagai siapa kita enak. Seperti saya tadi mengajak teman saya namanya Mas Ilman.